Selamat Paskah buat saudara-saudaraku semua. Berikut ini saya akan bacakan firman Tuhan setelah penyaliban dan pada saat Yesus dibangkitkan. Tertulis di Matius 27 ayat 62 sampai 66. Itu mengenai kubur Yesus dijaga. Matius 27 ayat 62. Keesokan harinya, yaitu sesudah hari persiapan, datanglah imam-imam kepala dan orang-orang Farisi bersama-sama menghadap Pilatus. Dan mereka berkata, "Tuhan, kami ingat bahwa si penyesat itu sewaktu hidupnya berkata, sesudah 3 hari aku akan bangkit. Karena itu, perintahkanlah untuk menjaga kubur itu sampai hari yang ketiga. Jikalau tidak, murid-muridnya mungkin akan datang untuk mencuri dia, lalu mengatakan kepada rakyat, ia telah bangkit dari antara orang mati, sehingga penyesatan yang terakhir akan lebih buruk akibatnya daripada yang pertama." Ayat yang ke-65, kata Pilatus kepada mereka, "Ini penjaga-penjaga bagimu. Pergi dan jagalah kubur itu sebaik-baiknya." 66. Maka pergilah mereka dan dengan bantuan penjaga-penjaga itu mereka memeterai kubur itu dan menjaganya. Jadi kubur Yesus dijaga sampai hari yang ketiga. Ya. Kemudian apa yang terjadi? Di Matius 28, kebangkitan Yesus. Setelah hari Sabat menjelang menyingsingnya fajar pada hari pertama minggu itu, pergilah Maria Magdalena dan Maria yang lain menengok kubur itu. Maka terjadilah gempa bumi yang hebat, sebab seorang malaikat Tuhan turun dari langit dan datang ke batu itu dan menggulingkannya lalu duduk di atasnya. Wajahnya bagaikan kilat dan pakaiannya putih bagaikan salju. Dan penjaga-penjaga itu gentar ketakutan dan menjadi seperti orang mati. Yaitu tadi penjaga yang disuruh ya untuk menjaga kubur Yesus. Akan tetapi malaikat itu berkata kepada perempuan itu ya, ini kepada perempuan yaitu Maria Magdalena dan Maria yang lain yang menengok kubur itu. Karena para penjaga udah ketakutan, ya kan? Janganlah kamu takut, sebab aku tahu kamu mencari Yesus yang disalibkan itu. Ia tidak ada di sini, sebab ia telah bangkit, sama seperti yang telah dikatakannya. Mari lihatlah tempat ia berbaring. Ya. Dan segeralah pergi. Katakanlah kepada murid-muridnya bahwa ia telah bangkit dari antara orang mati. Ia mendahului kamu ke Galilea, di sana kamu akan melihat dia. Sesungguhnya aku telah mengatakannya kepadamu. Mereka segera pergi dari kubur itu dengan takut dan dengan sukacita yang besar, dan berlari cepat-cepat untuk memberitahukannya kepada murid-murid Yesus. Tiba-tiba Yesus berjumpa dengan mereka dan berkata, "Salam bagimu." Mereka mendekatinya dan memeluk kakinya serta menyembahnya. Maka kata Yesus kepada mereka, "Jangan takut, pergi dan katakanlah kepada saudara-saudaraku supaya mereka pergi ke Galilea, dan di sanalah mereka akan melihat aku." Ya, jadi di sini diceritakan Yesus itu sudah bangkit. Tapi apa yang terjadi kemudian ketika para mahkamah agama itu mengetahui bahwa kubur Yesus itu kosong? Ini ada di Matius 28 ayat 11 dan seterusnya. Saya bacakan. Dusta mahkamah agama. Ketika mereka di tengah jalan, datanglah beberapa orang dari penjaga itu ke kota dan memberitahukan segala yang terjadi itu kepada imam-imam kepala. Dan sesudah berunding dengan tua-tua, mereka mengambil keputusan lalu memberikan sejumlah besar uang kepada serdadu-serdadu itu dan berkata, "Kamu harus mengatakan bahwa murid-muridnya datang malam-malam dan mencurinya ketika kamu sedang tidur. Dan apabila hal ini kedengaran oleh wali negeri, maka kami akan berbicara dengan dia, sehingga kamu tidak beroleh kesulitan apa-apa."
mereka menerima uang itu dan berbuat seperti yang dipesankan kepada mereka. Dan cerita ini tersiar di antara orang Yahudi sampai sekarang ini. Nah, itulah yang terjadi, bahwa setelah Yesus bangkit dari antara orang mati, ada kembali rekayasa yang dilakukan oleh Mahkamah Agama. Dan ini juga akibat dari kecintaan terhadap uang juga. Ya, sebagaimana Yesus dikhianati oleh Yudas karena uang 30 perak, demikian juga para serdadu-serdadu ini disuruh untuk tutup mulut akan peristiwa yang terjadi yang mereka lihat dengan memberikan upah, ya, dengan memberikan upah. Dan mereka berkata bahwa urusan wali negeri adalah urusan Mahkamah Agama. Jadi disinilah persekongkolan itu. Disinilah persekongkolan itu, ya, yang berakhir sampai hari ini ceritanya, bahwa untuk menutupi bahwa Yesus itu tidak bangkit. Tetapi apa yang terjadi? Apa yang terjadi? Ada perintah oleh Yesus untuk memberitakan Injil kepada semua murid-muridnya. Setelah murid-muridnya melihat bahwa Yesus benar-benar bangkit dan mereka melihat Yesus naik ke surga, maka mereka dengan sukacita memberitakan tentang kabar kebangkitan Yesus dari antara orang mati, bahwa Yesus itu adalah Tuhan. Sekaligus juga para kaum Mahkamah Agama ini juga melakukan pekerjaan mereka untuk melanjutkan kebohongan mereka, ya, dan hingga sampai hari ini itu terus terjadi. Demikian pembacaan firman Tuhan. Selamat Paskah buat kita semua.